Ditutup Oke. ini, pompa dimatiin, ditutup. Oke. Nah, Baru. jadi ini udah nggak bisa masuk ke chamber airnya. Ya paling sedikit dari sana. Kemudian kita buka karena ini pertama kali. Oke. Jadi dua-duanya akan kita Cabut ya. Backwash. Terus lalu pompa di sini Pak ya berarti Ya. ya. Oke, ini pompa ada di sini. Ini berapa Pak ukuran ininya? Namanya. Baknya ini? Nah. Jadi kalau sahabat koi pesen kolam lewat Pak Lukman enaknya sekaligus sama maintenance-nya Pak ya. Ya, boleh. Perawatannya juga. Kalau ownernya pas nggak ada kayak gini Ya. Pak ya. Buat teman-teman yang di Malang mungkin atau di kota-kota sekitar Malang kalau pengen bikin kolam bisa tuh calling ke Pak Lukman sahabat koi. 1000 koi 1000 warna, sahabat pecinta koi, apa kabar? Semoga sahabat koi selalu sehat dan ikan koinya tumbuh dengan menyenangkan ya. Dan pada video konten episode koi kita kali ini, sahabat koi, saya ajak jalan-jalan ke Malang. Nah, pada video kita kali ini sahabat koi, saya pengen nge-review lebih ke kolam ya, bukan ke ikan koinya, tapi lebih ke kolam karena di Malang ini kita tahu sendiri salah satu kota yang cukup padat dan banyak mungkin lahan-lahan yang terpakai untuk tempat tinggal. Nah, buat para pecinta koi atau mungkin penghobi koi yang ada di Malang, seperti apa sih untuk kolamnya dan mungkin bagaimana cara mereka mengapresiasikan kecintaan mereka terhadap ikan koi karena memang lahannya sudah banyak terpakai untuk tempat tinggal, terutama karena di sini adalah tempat pelajar ya sahabat koi ya, kota pelajar. Jadi biasanya teman-teman pelajar ini atau mahasiswa itu butuh kos-kosan, butuh tempat tinggal. Mereka ini banyak sekali menggunakan lahan. Dan kali ini yuk kita pengen lihat ke salah satu penghobi di Malang, juga masih baru kayaknya, kolamnya juga masih baru. Kita coba sapa dan kita pengen review kolamnya juga. Yuk. Oke, sahabat koi, yuk kita sapa dulu ya. Selamat pagi, Mas. Selamat pagi, Mas. Apa kabar hari ini? Ya, alhamdulillah baik. Sehat ya. Dan hari ini saya pengen ngobrol sedikit terkait kolam di sebelah jenengan ini. Oke, kolam ini kalau saya ngelihat tempatnya ini ada di halaman ya. Masuk ke halaman. Ini wilayah apa, Mas? Wilayah perumahan atau wilayah perumahan? Cluster. Kalimantan. Dan untuk pemanfaatan ini dulunya kolam. Dulunya sebenarnya taman. Oh, taman. Kebetulan saya sebenarnya mewakili pemilik. Yang ingin membuat kolam koi. Nah, sebelumnya si pemilik ini ingin membuat taman depan kamar utama. Oke, berarti yang di belakang jenengan ini kamar utama ya. Kamar utama. Oke, ini sahabat koi ini kamar utama dan ini awalnya taman kecil ya. Taman kering dulu. Taman kering. Luasnya berapa ini? Luasnya panjangnya ini sekitar 2,9, lebarnya sekitar 2,10. 2,10. Oke, terus karena mulai suka koi pengen dibikin kolam. Si pemilik akhirnya memutuskan untuk membuat kolam koi yang sangat-sangat minimalis. Sangat minimalis. Yang penting tetap bisa mengapresiasikan kecintaan terhadap koi. Nah, secara looknya sahabat koi ini bisa buat santai juga Mas ya. Ini buat duduk-duduk bisa. Ini ada jadi semisal parkir kendaraan, di sebelah saya ini ada tempat parkir. Nanti bisa setelah pulang kerja capek bisa sambil ngobrol sama teman juga di sini Mas ya. Siap. Oke. Nah, secara teknis untuk terutama di sirkulasi dan sistem filtrasinya kolam ini seperti apa sahabat koi, setelah ini saya akan ngobrol dengan Bapak Lukman. Bapak Lukman ya nanti sahabat koi. Oke ya, kita lanjutkan. Oke Mas, terima kasih waktunya. Terima kasih, sama-sama. Selamat siang Pak Lukman. Selamat siang. Masih pagi, Mas. Masih pagi ya. Selamat pagi, semangat. Oke, selamat pagi Pak Lukman. Ya, pagi Mas Budi. Oke, karena hari ini di Malang
setelah hujan terik Pak ya. Kemarin terik sekali, dan hari ini kita pengen review. Ini ada sentuhan tangan dari Pak Lukman untuk kolam ini. Iya. Oke, ini salah satu penghobi koi, mungkin belum lama Pak Lukman. Oke. Oh, penghobi dari 2007. Oh, 2007 untuk pemilik kolam ini. Oh, bukan. Enggak, kalau saya Pak Lukman udah kenal baik. Ya, ini penghobi baru yang penghobi baru ya untuk kolamnya. Dan peran Pak Lukman terhadap kolam ini apa saja sih Pak Lukman? Jadi saya membantu kontraktor untuk membuat kolam ini. Oke. Jadi kolam ini dibuat itu kan sebetulnya memanfaatkan lahan sisa ya ini ya. Lahan yang tidak luas. Karena memang kita tahu sendiri di Malang memang sudah mulai padat Pak ya. Memang model rumah kan lebih minimalis ya. Minimalis. Jadi lahan kosongnya itu nggak seluas kalau di di desa atau gitu di kabupaten lah kayak gitu. Jadi memang tapi tidak menutup kemungkinan buat teman-teman pecinta koi untuk mengapresiasikan kecintaannya terhadap ikan koi. Jadi tetap bisa kita bantu untuk membuatkan kolam koi ya. Jadi karena kolam koi ini agak berbeda dengan kolam-kolam ikan yang lain. Yang diutamakan adalah sistem sirkulasi airnya, filtrasinya juga harus diperhatikan karena memang ini memang harus pertama mengutamakan kesehatan. Terus yang kita pelihara airnya. Iya. Nah, yuk coba kita intip mungkin untuk skema kolam ini. Ini kecil sekali sebenarnya Pak ya kalau dibandingkan dengan kolam-kolam mungkin teman-teman yang ada di kabupaten mungkin. Dan ini kebetulan Mas Budi. Jadi ini adalah sudah running 1,5 bulan. Running 1,5 bulan. Ini makanya agak keluh karena memang ini kita belum backwash. Kita ini hari ini memang jadwalnya backwash. Oke. Dan ini memang pakannya sehari 2 sampai 3 kali, banyak pakannya. Oke. Makanya ini agak keluh. Terus saya jelasin dulu dari awal tentang lahannya ini dari yang tersedia 2,9 panjangnya, lebarnya 2,1. Oke. Tapi pada waktu pengerjaan itu kan masalah di lapangannya banyak tuh Mas. Jadi lahan ini kan sudah kecil nih. Ini kenapa nggak kita bisa maksimalkan? Karena ini fondasi. Jadi kita tarik di bawah ini udah ada batu di bawah. Jadi akhirnya kita menyelesaikan, akhirnya kepotong lah. Jadi dari 2,9 panjang mungkin nggak ada 1,9 yang bisa terrealisasi. Oke, kalau untuk bak kolam sendiri ini ukuran berapa kali berapa? Ini sekitar 1,3 kali ya, 1,5 kali ya. Okay. Kolamnya aja 1,5. Dan ini level ya Pak ya, naik ke atas sedikit Pak ya. Nah, untuk chambernya itu Pak, untuk filternya jadi, itu kita memakai 4 titik, 4 chamber. 4 chamber. Jadi chamber yang pertama itu ini mekanis. Karena lahannya sempit mau nggak mau, jadi tidak di kamar sendiri. Kita langsung, karena kita kan pengennya medianya bisa maksimal. Terpisah-pisah Pak ya. Ya, medianya maksimal. Jadi akhirnya ya langsung kita pasang di atas chamber 1 itu media filter. Makanya ketika mau backwash seperti ini, ya kita ngakalin sedikit, ini kita tutup dulu. Ini apa yang ditutup Pak? Bottom drain. Oke, bottom drainnya ada di tengah Pak ya? Ada satu aja? Iya. Ukuran berapa bottom drain? 3 in. 3 in ya? Iya, 3 in. Oke, kalau untuk bottom drainnya 3 in, satu aja. Air masuknya dari ini ya, waterfall yang dari sini aja. Oke, ini pompanya ada di dalam chamber atau di atas? Di dalam chamber, di chamber 3. Jumlah chamber 3, bukan chamber 3, pompa di chamber paling akhir. Ya, di chamber 3. Oke, nanti kita coba intip, kita buka dikit ya sahabat koi. Berarti ini untuk sistem backwashnya seperti apa nih? Jadi backwashnya karena lahannya sempit, jadi kita memaksimalkan media. Jadi kan kita pelihara air ya. Jadi airnya ada repot sedikit. Jadi kalau mau backwash kayak gini, yang pertama kita lakukan ya kita tutup dulu biar airnya tidak masuk ke chamber. Gitu ya. Berarti di chamber. Jadi ini kita tutup dulu kayak gini. Itu berarti ada ini Pak ya, modelnya ada buat pipanya ya? Iya. Nah setelah kita tutup kayak gini, pompa kita matiin dulu. Oke, untuk pompa ada di situ Pak ya? Iya. Pompa ya. Nah ini sahabat koi kita lihat. Oke, ini ada mekanis. Ada biologis sama kimiawinya ada semua. Ada semua lengkap.
pompanya. Oke, pompanya dimatiin, dicabut. Setelah pompa dicabut, ya baru cuma 2 langkah aja sih. Ini ditutup, ini pompa dimatiin, ini ditutup. Oke. Nah, jadi ini udah nggak bisa masuk ke chamber airnya. Ya paling sedikit dari sana. Kemudian kita buka karena ini pertama kali. Oke. Jadi dua-duanya akan kita cabut ya. Backwashnya. Oke. Nah, sambil ini kita nunggu airnya habis, kita pengen tahu nih sirkulasi airnya, Pak. Jadi tinggal gini, Mas. Kalau mau backwash bagian ini, oke, ada tombolnya. Langsung ke pembuangan di sana. Oh. Nih, jadi masuk. Nah, ini air berarti yang ke chamber 1 masuknya lewat bottom drain aja. Bottom drain sama skimmer. Oke. Nih, sahabat koi, jadi ini ada filter pertamanya. Air masuk dari bottom drain ke sini, baru dia akan tumpah, Pak ya? Ya. Tumpah ke berikutnya melalui ini, celah ini, baru ke filter selanjutnya ada biologis, terus lalu pompa di sini, Pak ya, berarti ya? Oke, ini pompa ada di sini. Ini berapa, Pak, ukuran ininya? Apanya? Baknya ini? Nah, jadi kan kita pelihara air, jadi kita nggak ini terus kita kecilin, enggak, kita sudah hitung gimana biar media bisa memenuhi proses perubahan dari dan ini masih dari amonia nitrat ke nitritnya itu bisa terpenuhi, bakterinya bisa terpenuhi. Jadi ini sekitar 30%, Mas. 30% dari luas bak utama ya. Dan ini dibagi untuk 3 filter. Kalau ini pompa ada 2, Pak, saya lihat. Iya, 1 pompa untuk waterfall, 1 untuk backwash. Oh, jadi backwashnya tinggal tombol aja ya. Oke. Untuk pompanya pakai yang berapa? 7.000. 7.000 ya. Jadi kuncinya sebetulnya kan pada waktu memelihara air itu adalah semakin sering air melewati chamber dalam 1 jam sampai 3 kali 4 kali, semakin banyak itu semakin sehat, semakin bagus karena tersaringnya kotoran-kotoran nih, Pak ya, baik kotoran dari ikan dan kotoran dari lingkungan juga. Nah, jadi di kolam ini akan terbentuk air yang lebih jernih karena tersaring lebih banyak. Oke, kalau ini udah selesai airnya, berarti masukin pakai kalau di sini pakai air sumur atau pakai PDAM, Pak ya? Langsung aja nggak apa-apa? Langsung nggak apa-apa karena dia masih bukan mayoritas ya. Jadi masih lebih banyak air yang lama daripada air pump yang baru masuk. Oke. Nih, sahabat koi menggunakan air PDAM dan ikannya juga sehat, Pak. Ini ikannya isi berapa, Pak? Isi kurang lebih 14 ya. 14 ekoran. Wih, dari size berapa tuh? Yang paling gede kumpa itu. Ada 45 ya. Oke, ada yang gede juga tuh, sahabat koi pada ngumpul di bawah. Jadi karena airnya mungkin belum, ini kan juga masih kolam baru ya. Belum mature banget, jadi masih ada alga-alga yang mengambil. Dan pakannya ini ya, dikasih pakan tiap hari 3 kali. Overfeeding agak kayaknya. Oke, dan ini sahabat koi ada pompa aerator juga, ditambah aerator. Nih, ini sebenarnya fungsinya juga sahabat koi kalau misal ada karantina, kalau kita udah punya aerator yang agak gede, gampang. Kita tinggal nambah mungkin akuarium aja, ikannya dimasukin ke akuarium buat mungkin kalau lagi nambah ikan, Pak ya, nambah ikan baru atau ada yang mungkin terdeteksi sakit, karantinanya lebih gampang karena ada aerator yang mumpuni untuk karantina. Oke, nih proses ini udah mulai habis sahabat koi. Tuh, berarti ini semua barengan, Pak ya? Iya. Barengan dihabisin. Tapi air kolamnya ini tetap dijaga agar tidak kita nggak nguras full semuanya, karena kalau air baru masuk sahabat koi, ikan biasanya bisa stres karena kaget ada perubahan pH yang signifikan. Jadi sistemnya seperti ini. Habiskan untuk di chambernya, bersihkan chambernya, tapi usahakan kolamnya tetap air yang lama. Jadi saat chambernya terisi air baru, ini akan tercampur, jadi tidak akan membuat ikannya stres. Ini juga leveling ya. Jadi posisi di sini yang chamber 3
lebih rendah daripada chamber 2. Chamber 2 lebih rendah daripada chamber 3. Chamber 3 lebih rendah daripada kolam. Nah tuh, jadi ada level-level ini. Ini agak tantangannya karena ruangnya Pak ya. Iya, jadi kecil kan. Ruangnya kecil. sempit. Jadi tukangnya kesulitan itu kalau bahasa tukangnya itu ruang kerjanya. Ruang kerjanya yang sempit. Kalau yang di waterfall ini isinya apa Pak? Ini oyster aja. Oyster aja ya. Oke, ini juga sebenarnya ini pompa masuk ya betul, dari pompa itu masuk ke sini. Ini berarti oyster aja ya untuk menjaga pH biasanya. Jadi tinggal digerojok gini aja. Pakai jetnet ya. Biologisnya ini Pak ya. Iya. Persentase biologisnya berapa persen Pak? Apanya? Persentase biologisnya lebih banyak. Lebih banyak biologisnya daripada mekanisnya. Okay. Karena memang juga kolamnya nggak terlalu besar banget ya Pak. Jadi diutamakan berarti untuk rumah bakterinya aja gitu. Ya. Jadi kalau sahabat koi pesen kolam lewat Pak Lukman enaknya sekaligus sama maintenance-nya Pak ya. Ya boleh. Perawatannya juga. Kalau ownernya pas nggak ada kayak gini Pak ya. Buat teman-teman yang di Malang mungkin atau di kota-kota sekitar Malang kalau pengen bikin kolam bisa tuh calling ke Pak Lukman sahabat koi, untuk nomornya ada di kolom deskripsi. Nanti konsultasi dulu juga boleh Pak ya. Boleh. Nanti biar ini. Nah kalau untuk ini bak kolamnya nih Pak, bak kolamnya untuk dindingnya pakai apa nih Pak? Kita dindingnya pakai cat khusus. Oke. Jadi ada pelapis khusus Pak ya untuk di baknya ini. Sebelum catnya kita pakai FlexiCoat. Tapi sebetulnya kan pilihan banyak ya. Banyak. Ada Propan, ada Avian juga ya. Terus ada FlexiCoat. Terus apa namanya? Sebelumnya kita juga ini ya, karena tricky kalau bikin kolam itu. Jadi pas aci itu kita pakai dam deck sama semen. Karena lapisan ini penting sekali sahabat koi untuk di kolam. Kalau kita udah salah treatmentnya biasanya bisa gampang bocor, gampang pecah Pak ya. Iya. Tuh. Dan yang kedua resiko kalau kita asal-asalan biasanya apa yang kita lapiskan bisa beracun buat ikan koi juga. Iya. Jadi ada beberapa produk yang aman untuk kolam. Mati ini tuh. Oke sahabat koi, ini tadi review kita ya untuk kolam sekaligus pas pekerjaannya Pak Lukman buat backwash, waktunya perawatan untuk ikan. Ini salah satu pelanggan juga ya Pak Lukman. Iya. Oke, dan nih prosesnya tadi udah dikasih air baru dan ini proses. Dan buat sahabat koi yang ada tinggal di Malang, sekali lagi saya infokan kalau sahabat koi pengen bikin kolam bisa hubungin Pak Lukman. Nanti konsultasi dulu terkait lahan Pak ya, agar skemanya kolam nanti bisa dipelajarin dulu dan nanti bisa disarankan untuk bentuk kolamnya seperti apa. Nggak harus rumah Pak ya, kafe atau apa yang pengen ada kolamnya juga bisa. Oke, Pak Lukman terima kasih waktunya. Terima kasih juga Mas Budi atas kehadirannya. Oke, sahabat koi, terima kasih udah nonton video kita kali ini. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan nyalakan tombol loncengnya. 1000 koi 1000 warna.